Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 fakta menarik PT HM Sampurna atau HMSP. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Fakta Saham merupakan segmen khusus di YouTube Baca Saham yang membahas beberapa fakta menarik suatu emiten. Adapun informasi yang ditampilkan berasal dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, public expose, laporan tahunan, berita terkini, dan lain sebagainya. Nah, untuk video ini, kita akan membahas saham HMSP atau PT HM Sampurna. Fakta pertama, pernah menjadi raja market cap Indonesia tahun 2017. Tahukah kamu, HMSP pernah menduduki peringkat 1 saham dengan market cap terbesar di Indonesia, khususnya pada akhir tahun 2017. Di sini terlihat bahwa HMSP memiliki market cap sebanyak 550T dengan bobot persentase 7,80%. Sedangkan di tahun 2017, BBCA masih berada di peringkat kedua dengan selisih market cap yang tidak terlalu besar. Nah, jika kita melihat histori harga saham HMSP pada tahun 2017, terjadi peningkatan harga saham yang cukup signifikan. Saham ini ditutup pada harga 4.850 di tanggal 31 Desember 2017. Sampai awal tahun 2018, HMSP masih terus naik dan mencapai posisi tertinggi di angka 5 ribuan sebelum terjun bebas hingga menyentuh angka 1000-an di tahun 2020 ini. Dari informasi ini, kita bisa melihat bahwa ranking market cap sangat bergantung pada naik turunnya harga suatu saham. HMSP yang dulunya berada di ranking 1 pada tahun 2017 langsung turun ke posisi 5 sampai dengan data statistik Mei 2020. Kita juga bisa menemukan informasi bahwa terjadi penurunan market cap yang cukup besar. Dari yang awalnya 550T di tahun 2017, kini tersisa 225T di tahun 2020. Itu artinya, market cap HMSP sudah berkurang sekitar 50% jika dibanding tahun 2017 saat dia menjadi saham nomor 1 di Indonesia. Apakah kamu sudah mengetahui informasi ini? Fakta kedua, komposisi saham yang beredar di masyarakat cukup kecil, hanya 7,5%. Berdasarkan annual report perusahaan tahun 2019, dapat ditemukan informasi bahwa PT Philip Morris Indonesia menguasai 92,5% saham rokok ini. Sedangkan, saham yang berada di masyarakat hanya sebesar 7,5% saja. Angka ini tentu lebih kecil jika dibanding perusahaan raksasa lainnya, yang mana porsi saham beredarnya bahkan di atas 40%. Sebut saja BBCA dengan kepemilikan masyarakat sebanyak 45,06%, atau BBRI dengan kepemilikan publik sebesar 43,25% sampai akhir tahun 2019. Lebih lanjut dapat kita temukan bahwa dari 7,5% saham beredar, 97,87% dipegang oleh institusi lokal, dan 99,58% dipegang oleh institusi asing. Lebih lanjut dapat kita temukan bahwa porsi kepemilikan perorangan saham ini bisa dikatakan cukup kecil, karena sudah didominasi oleh institusi, dalam hal ini yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, menurutmu, jika perusahaan hanya menerbitkan jumlah saham beredar yang kecil dan juga didominasi oleh institusi bukan perorangan, apakah dampaknya? Apakah bersifat positif atau negatif? Fakta ketiga, dalam 3 tahun terakhir, persentase dividen payout ratio HMSP hampir 100%. Bagi yang belum tahu, dividen payout ratio merupakan porsi dividen yang dibagi dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam 1 tahun. Contoh, jika perusahaan A menghasilkan laba 1T dan dari RUPS disepakati bahwa pembagian dividen sebanyak 1T, maka dividen payout rasionya adalah 100%. Cukup jarang kita menemukan perusahaan yang mempunyai dividen payout rasio hampir 100% dalam beberapa tahun. Biasanya, manajemen akan mengalokasikan perolehan laba di tahun tersebut untuk dijadikan saldo laba ditahan, yang nantinya digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan, pembayaran hutang, dan lain sebagainya. Nah, jika HMSP terus membagi dividen sebanyak ini, menurut Anda, apakah hal ini baik atau tidak? Tulis di kolom komen ya. Fakta keempat, komposisi terbesar dari total aset HMSP adalah persediaan. Fakta ini cukup menarik, di mana dari total aset sebanyak 41,90T, pos persediaan yang dimiliki HMSP adalah 21,06T,
atau sekitar 50,26% dari total aset. Selain itu, dari laporan keuangan sampai dengan Juni 2020, kamu bisa menemukan bahwa total persediaan perusahaan lebih besar dibanding aset tetap yang mereka miliki. Nominal persediaan yang dimiliki lebih besar beberapa kali lipat dibanding aset tetap mereka. Sungguh mengejutkan, bukan? Jika dilihat sepintas mungkin terasa aneh, kok bisa jumlah persediaannya lebih besar dibanding aset tetap? Namun, mayoritas perusahaan rokok biasanya seperti ini. Kita bisa juga melihat kompetitor HMSP yang mana adalah PT Gudang Garam. GGRM mempunyai total aset sebanyak 76,82 T. Dari total aset itu, 43,06 T adalah dalam bentuk persediaan, dan hanya sebesar 26,14 T yang dimiliki dalam bentuk aset tetap. Memang sih, persediaan GGRM hanya sebesar 1,6 kali lipat dibanding aset tetapnya, tidak sebesar HMSP. Di sini sebenarnya ada plus minusnya. Apabila perusahaan punya persediaan yang banyak, mereka tentu punya peluang untuk mencetak penjualan yang lebih besar apabila stok persediaannya terjual. Namun di sisi lain, mereka harus siap mencadangkan biaya persediaan usang apabila stok barang yang dimiliki tidak terjual atau bahkan expire. Dari sisi aset tetap, semakin kecil pos ini tentu akan berdampak pada semakin kecilnya biaya penyusutan yang dibebankan per tahunnya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang fakta keempat ini? Apakah berdampak positif atau negatif bagi HMSP? Fakta kelima, HMSP bukanlah saham rokok dengan valuasi yang paling tinggi. Kamu pasti sering kan mendengar orang berkata bahwa valuasi HMSP sudah tinggi dan bisa dikatakan mahal. Kalau untuk rasio PER, masih cukup normal di angka belasan kali. Namun, untuk valuasi PBV, HMSP sudah berada di kisaran 4-6 kali. Ternyata dengan valuasi seperti itu, HMSP bukanlah saham rokok yang paling mahal. Sebagai informasi, berdasarkan data statistik Juni 2020, terdapat 5 perusahaan rokok yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Gudang Garam atau GGRM, PT HM Sampurna atau HMSP, PT Indonesian Tobacco atau ITIC, PT Bentol International Investama atau RMBA, PT Wismilak Inti Makmur atau WIM. Dari kelima perusahaan tersebut, perusahaan rokok dengan kode ITIC yang menjadi saham dengan valuasi tertinggi. ITIC mempunyai PER sebanyak 190 kali dan PBV 5,15 kali. Bukan hanya itu saja, ada hal unik lain yang bisa kita temukan dari informasi ini. Ternyata, dengan predikat saham rokok yang paling mahal valuasinya, ITIC merupakan saham dengan total aset, liabilitas, ekuitas, penjualan yang paling kecil dibanding 4 saham lainnya. Nah, menjadi menarik bukan? Saham yang mempunyai jumlah saldo keuangan paling kecil malah mempunyai valuasi paling tinggi. Ini menjadi bukti bahwa di pasar saham segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada suatu kondisi pasti yang akan terus begitu-begitu saja dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai pelaku pasar, kita tidak bisa menebak masa depan. Yang bisa dilakukan hanyalah berusaha mengambil semua keputusan investasi dengan alasan terbaik, dengan tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Semoga video ini memberikan informasi baru kepada Anda ya, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham HMSP. Oh iya, jika kamu ingin request suatu saham untuk dibahas, silahkan tulis nama sahamnya di kolom komentar ya. Apabila saya melihat banyak yang merequest saham tersebut, akan dipertimbangkan untuk dibuat videonya. Semakin banyak yang komen nama saham yang sama, semakin besar juga peluang saham itu dibahas. Tetap semangat ya! Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Thank you.